Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5 STKIP Andi Mata Pangkep. Teori Classical Conditioning atau teori belajar Pavlov. Posted 1/23/3/2020. Author Robi Maulana. Classical Conditioning adalah Classical Conditioning Pavlov, Classical Conditioning Ivan Pavlov, Classical Conditioning VDF. Classical Conditioning contohnya Classical Conditioning bahasa Indonesia. Classical Conditioning contohnya teori pengkondisian klasik, teori belajar Pavlov, dan teori Ivan Pavlov. Apa itu teori classical conditioning? Seperti apa penjelasan tentang classical conditioning? Bagaimana penerapan classical conditioning dalam kehidupan sehari-hari? Nah, semua kita bahas di sini. Kenapa seseorang bisa mengalami fobia? Kenapa kita terkenang mantan saat mencium bau parfum tertentu? Dalam psikologi, kamu sudah mengalami pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik atau classical conditioning akan kita pelajari sama-sama di artikel ini, termasuk juga sejarahnya, proses terjadinya, dan bagaimana classical conditioning ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya classical conditioning itu apa? Menurut psikologis, pengkondisian klasik itu, classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dan mengombinasikan suatu stimulus, dan stimulus itu seperti alami dan stimulus buatan. Classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik, seperti yang kita tahu, meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Extinction atau kepunahan atau extinction adalah berkurang atau lebih menghilangnya respons yang udah kita kondisikan. Dalam kasus pengkondisian klasik, ini terjadi ketika stimulus terkondisi. Nggak lagi kita diikutkan dengan stimulus tak terkondisi. Kalau kamu cuma ngasih aba-aba tanpa diikuti dengan tiupan, lama-lama temanmu nggak akan merespon lagi. Stimulus discrimination atau diskriminasi. Stimulus diskriminasi ini adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Ya, bagaimana cara kerja classical conditioning itu? Jadi gimana sih proses terjadinya classical conditioning? Nah, fase pertama, sebelum pengkondisian bagian pertama, classical conditioning membutuhkan stimulus tak terkondisi yang kalau dilakukan akan memperoleh respons. Contohnya adalah memincingkan mata, itu akan refleks karena matanya ditiup. Selama fase 1 ini, stimulus tak terkondisi atau stimulus USC menghasilkan respon tak terkondisi atau respon UCR. Fase 2 ini, selama pengkondisian ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini, temanmu pun menganggap kalau CS dan UCS ini akan selalu terjadi berurutan. Fase ketiga setelah pengkondisian ini adalah akhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya nggak memancing respon akibat selalu dikaitkan sama stimulus alami, akhirnya bisa memicu respons. Dalam
Hal ini memicukan mata karena aba-aba respon yang kita munculkan yang disebut dengan respon terkondisi. Lingkungan yang buruk dengan kemiskinan yang tinggi bisa melahirkan penjahat, tapi juga banyak atlet yang terlahir dari situasi semacam ini, dan behavioristik kesulitan menjelaskan fenomena seperti ini. Teori belajar Pavlov. Pada akhirnya, suatu teori belajar aja nggak cukup untuk menjelaskan kita dan jiwa kita. Lain kali kita akan bahas teori tentang belajar kedua, yaitu operant conditioning. Jadi itulah sedikit penjelasan teori klasikal conditioning Ivan Pavlov. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.